Halo semuanya, selamat datang di podcast Cegah Kekerasan bersama Satgas PPKS AKPI. Hari ini kita masih bersama Bapak Arif Nasruddin dari DP3 AP2 DIY. Kita akan berbincang lagi nih tentang kekerasan berbasis gender online gitu dan dampak-dampak kekerasan terhadap psikologi dan emosional korban gitu ya Pak ya. Nah, eh, gimana sih Pak kekerasan berbasis gender online itu? Apakah sekarang itu banyak kasus gitu terkait terkait media online gitu? Oke. Saya mulai dari ini, kekerasan ya. Jadi eh, yang kita atur gitu ya. Di Indonesia ada namanya undang-undang, pertama muncul itu undang-undang PKDRT. Undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Itu merupakan penerjemahan dari pencegahan kekerasan dalam apa itu hubungan yang privat gitu ya, yang mengatur di situ kekerasan yang dalam lingkup rumah tangga secara khusus. Jadi pelakunya dan korban itu ada relasi, baik itu karena perkawinan, hubungan darah, maupun tinggal dalam satu rumah gitu ya. Itu nanti masuknya dalam undang-undang PKDRT. Kemudian ada undang-undang perlindungan anak. Eh, di Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus diatur terkait dengan perlindungan anak termasuk dari kekerasan. Nah, di sana kekerasan terhadap anak itu adalah kekerasan yang menyasar pada mereka yang usianya di usia anak, yaitu 0 sampai 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Nah, dua-duanya sebenarnya masuk dalam konsep yang besar yang kita sebut sebagai kekerasan berbasis gender gitu ya. Kenapa berbasis gender? Karena di situ dilakukan berdasarkan atas jenis kelamin gitu ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu dikatakan masuk dalam konsep kekerasan terhadap perempuan ketika itu dilakukan karena korban itu perempuan. Nah, yang membedakan apa dengan pidana yang lain gitu ya. Kalau ada eh, pertengkaran gitu di jalan karena apa itu namanya hutang piutang atau karena senggol menyenggol gitu di jalan, kemudian terjadi kekerasan, nah itu tidak masuk di sana. Tetapi ketika itu dilakukan karena misalnya perempuan itu dianggap sebagai pelakor misalnya, nah, kemudian dia mendapatkan kekerasan. Nah, ini eh, masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan. Nah, berbasis gender itu di situ. Jadi semua jenis bentuk kekerasan yang dasarnya adalah em, adanya relasi yang timpang, khususnya karena perbedaan jenis kelamin. Nah, secara lebih luas, relasi itu tidak hanya disebabkan karena jenis kelamin, tetapi karena power ya. Karena yang satu memiliki kewenangan, kekuasaan, harta, kemudian kontrol, kemudian yang satunya dianggap lebih lemah karena tidak memilikinya. Nah, itu masuk dalam konsep kekerasan berbasis gender. Nah, perkembangannya kekerasan berbasis gender kemudian tidak hanya dilakukan secara fisik dan psikis yang dimana korban dan pelaku bertemu, tetapi bisa dilakukan secara online. Nah, jenisnya ada banyak. Kekerasan berbasis gender online itu yang kekerasannya hanya psikis sampai pada kekerasan seksual yang dilakukan secara online. Nah, itu juga masuk dalam lingkup KBGO. Nah, kenapa kemudian pembahasan KBGO itu semakin marak sekarang? Karena kasusnya itu meningkat pesat gitu. Dengan orang semakin banyak menggunakan eh, apa namanya internet gitu ya, menggunakan gadget yang lebih banyak dan mudah diakses, itu kemungkinan untuk terjadinya kekerasan di situ karena banyak hal ya yang melatar belakangi. Ada memang kesalahan apa itu namanya, kalau di nganu kan human error ya, dia sendiri yang tidak
apa itu namanya tidak sesuai dengan prosedurnya menggunakan misalnya kita memberikan PIN kita ke orang lain atau apa gitu yang bisa itu jadi jalur menjadi korban. Ada juga yang memang pelaku itu memang punya punya ini apa itu namanya niat untuk memang mencari korban gitu. Nah, itu bisa dilakukan melalui online. Nah, gitu. Eh, Contoh kasus kan kalau kekerasan berbasis gender online ini bisa terjadi kekerasan secara psikis maupun fisik gitu ya Pak ya. Ya. Kebanyakan itu kasusnya yang kekerasan secara psikis dan fisik itu seperti apa Pak contohnya Pak? Kalau yang di kasus yang kita tangani, kebetulan di tahun 2023 di DIY itu di catatan kita ada 21 kasus yang itu masuk dalam kategori kekerasan berbasis online. Ada beberapa yang masuk dalam ranah bentuknya itu kekerasan seksual yang dilakukan secara online. Contohnya misalnya satu kasus yang saya ingat yaitu sexting ya, apa itu namanya. Jadi mengirimkan pesan intim atau video ke orang lain. Yang itu kemudian tujuannya memang untuk merayu, ada yang mengganggu gitu. Dan itu dilakukan melalui uh, ini online ya, secara online. Kebetulan kasus itu masih sederhana dilakukan melalui WhatsApp. Jadi ada kasus ini kasus beneran. Jadi ada bapak-bapak. Saya yakin awalnya bapak itu tidak tahu kalau itu melanggar hukum. Jadi bapak-bapak ada apa itu namanya tetangganya itu cantik. Dia tiap hari itu ngirim pesan. Gitu. Nah, menyapa. Itu sapaan awalnya sapaan biasa, tapi kemudian ada rayuan-rayuan dan itu cukup mengganggu. Bahkan berapa kali dia mengirim pesan itu disertai ada video porno gitu. Nah, itu disampaikan. Ada beberapa yang digunakan sekarang menggunakan AI itu. Jadi fotonya itu diubah ya sekarang itu sudah sangat canggih. Wajahnya siapa, Ya, badannya badannya siapa siapa gitu. gitu. Kemudian itu digunakan untuk menghina. Sampai bisa jadi pemerasan juga ya Mbak ya. Ya, ya itu yang berapa kasus gitu ya sampai ke pemerasan. Kemudian yang ini juga yang menarik, yang banyak juga korbannya itu online grooming. Jadi ada orang yang memang dia itu berniat ya untuk melakukan kekerasan, tapi dia itu melakukannya slow gitu. Jadi bisa lama sekali sampai dia kemudian melakukan kekerasannya. Itu di awal dia memang memberikan perhatian lebih gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya orang yang sedang patah hati atau memang sedang merasa down gitu kan, itu dirayu, disapa, tiap hari diberikan pujian, ditanya sudah makan belum, bahkan malam itu ditemani sampai pagi gitu. Nah, tapi kemudian ada ini, ada apa itu model-model pemerasan, kemudian ada pemaksaan yang kemudian dilakukan. Ada yang kenalan seperti itu, kemudian ketemu, eh, diajak kemana, kemudian terjadi pemerkosaan. Ada yang eh, diminta fotonya atau videonya, kemudian digunakan untuk pemerasan. Ini model-modelnya ya, kekerasan yang berbasis online yang pernah muncul gitu kan. Gitu. Ya. Jadi banyak ya Pak kasus-kasus juga yang Ya, terjadi secara online gitu. ya. Dan ini sasarannya yang KBGO itu adalah anak dan mahasiswa. Saya belum menemukan yang perempuan dewasa atau laki-laki dewasa, tapi yang banyak usia 14, 16, kemudian ada mahasiswa ada usia di bawah 20 tahun. Jadi sasarannya orang-orang yang belum gimana ya, belum dewasa sepenuhnya gitu ya Pak. Ya, Anak dan perempuan yang di bawah 20 20 tahun. tahun. Sebagian besar umurnya. Baik, kalau ini kan pasti karena semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual, korbannya juga semakin meningkat. Itu tuh
dampak kepada psikologis korban itu seperti apa sih, Pak? Nah, dampak Kekerasan. psikologis itu memang eh, tergantung masing-masing korban. Hmm. Tapi secara umum, nah ini kalau korban kekerasan seksual itu gimana ya? Tidak bisa menjamin bahwa dia akan kembali pada posisi sebelum dia menjadi korban. Gitu ya. Mesti ada trauma yang itu secara lama menetap dalam korban gitu ya. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan bahwa korban kekerasan seksual, khususnya pada anak laki-laki itu menjadikan dia itu menjadi rentan untuk menjadi pelaku di masa datang. Makanya perlu pendampingan yang panjang, yang serius gitu untuk korban, misalnya korban kekerasan seksual yang anak. Itu terkait dengan dampak psikologisnya. Yang jelas trauma itu akan sulit hilang gitu, sulit hilang. Ada beberapa kasus, satu kasus kemarin saya ingat itu dia masuk di rumah sakit. Kalau dia menemui kondisi ruangan seperti saat dia mengalami kekerasan seksual dulu, dia akan menjadi ini apa itu namanya, traumanya itu muncul, kemudian kadang menjadi lemas, tidak tidak sadar gitu, atau dia ini apa itu namanya, tidak cuman itu sampai berteriak-teriak histeris seperti itu dampak psikologis ya. Belum lagi dampak sosial gitu, dampak sosial ya, orang yang pernah mengalami kekerasan seksual kadang disalahkan sama orang sekitarnya, kemudian ya sudah menjadi korban, jadi korban lagi gitu loh secara sosial. Dan diingat sampai kapanpun gitu ya. Oh itu dulu pernah menjadi korban perkosaan gitu. Nah, itu kan nggak bisa dihilangkan. Yang bisa kita perkuat adalah korbannya, didampingi biar. Nah pendampingan itu yang kadang dari sisi korban sendiri juga bosan kadang. Sudah didampingi 6 bulan gitu ya untuk konseling secara rutin, habis itu ya sudah gitu, tidak ini. Cuman berapa yang kemudian muncul lagi, dia mengalami trauma, merasa ketemu dengan pemicunya, itu kemudian ini yang muncul. Berarti pemulihan trauma korban kekerasan itu sangat panjang ya, Pak ya, Ya, dan harus itu dari sisi psikologis ya, psikologisnya. khususnya kekerasan seksual. Belum lagi berapa kasus itu dampaknya pada apa itu fisik ya, fisik itu juga ini ada berapa yang kemudian terkena apa namanya penyakit seksual itu yang menular, itu ada, kemudian kehamilan. Nah, itu. Ada korban perkosaan yang kehamilan itu lebih rumit juga untuk menangani. Setelah bayinya lahir, apakah kemudian ibunya, kemudian keluarganya bisa menerima anak itu dengan baik atau tidak, itu yang problem. Dan itu harus ini penanganannya seharusnya memang harus komprehensif dari awal sampai akhir, sampai anak itu kemudian lahir, kemudian bisa menemukan pengasuhan yang tepat, siapa yang kemudian akan mengasuh dan lain-lain.